kurikulumnya hari ini sampai saat ini kita masing-masing di periode 1, periode 2, periode 3, periode
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan saya hari ini pada mata kuliah kita yaitu operasi riset bisnis. Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan semuanya perhatikan terkait dengan perkuliahan operasi riset bisnis. Baik, terima kasih Dimas sudah bergabung dengan kami hari ini. Pertama, operasi riset bisnis hari ini seharusnya kita adalah pemahaman terkait pengenalannya ya, teori, konsep, dan lainnya. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika operasi riset bisnis pada beberapa semester yang lalu. Rekan-rekan semuanya mungkin sudah dikabari atau mungkin sudah bertanya-tanya kepada beberapa rekan-rekan yang mengikuti operasi riset bisnis beberapa semester yang lalu. Atau lebih tepatnya 1 tahun yang lalu ya. Operasi riset bisnis di mata kuliah saya lebih berfokus pada pengelolaan bisnis secara real. Itu fungsi rekan-rekan semuanya ya. Anda akan mengelola bisnis secara real. Kalau beberapa waktu yang lalu, rekan-rekan semuanya saya harapkan sudah melakukan bisnisnya secara real adalah ada bentuk fisiknya. Bahkan ada beberapa rekan-rekan sekalian yang sudah memiliki bisnis, ini sudah mulai menunjukkan prosesnya seperti antara lain yang sudah bekerja melalui Tokopedia dan beberapa hal yang lainnya sudah menjelaskan secara spesifik prosesnya seperti apa. Tapi di sini rekan-rekan semuanya, beberapa semester kemarin yang saya temukan adalah ada yang tidak bisa berbisnis. Alasannya adalah keterbatasan waktu karena bekerja dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa bisnis-bisnis yang milik rekannya yang dia sendiri tidak tahu prosesnya seperti apa. Inti dari operasi riset bisnis adalah Anda berfokus bagaimana Anda mengoperasionalkan bisnis Anda. Di mana bisnis itu sendiri ada banyak. Biasanya kalau kita operasi riset bisnis, kita belajar tentang konsep terkait dengan rasio, kemudian pengelolaan operasionalnya seperti apa. Tetapi saya sendiri memiliki pemikiran sendiri bahwa materi-materi operasional riset bisnis ini atau operasi riset bisnis akan benar-benar bisa saudara serap dengan sempurna. Dengan catatan, saudara sudah bisa mempelajari prosesnya dengan maksimal. Seperti apa Pak maksudnya? Oke. Yang saya maksud adalah saudara bisa applicable langsung prosesnya. Tetapi tidak bisa serta-merta waktunya langsung launching, tidak bisa. Oke, prosesnya adalah saudara akan memasuki satu proses bisnis, yaitu proses bisnis digital. Proses bisnis digital ini akan saudara ampuh pasca UTS. Sebelum UTS, rekan-rekan semuanya, saudara bisa berlaya-laya atau berleha-leha dulu lah. Santai-santai aja, nggak apa-apa. Karena kita akan benar-benar memasuki atau kita mulai offboarding dengan cara, rekan-rekan semuanya, bisnis-bisnis yang saudara lakukan akan saya ajarkan dengan beberapa hal. Oke, seperti apa Pak caranya? Yang pertama, saudara akan melakukan sebuah riset dengan cara riset online. Saudara akan melakukan riset, mana sih produk-produk yang lagi in sekarang? Apa sih produk yang bisa saya jual? Oke. Saudara ada beberapa pilihan ketika menjalankan sebuah bisnis tentunya, apalagi startup ya. Di sini saya akan membantu Anda untuk build up bisnis startup secara online, di mana bisnis ini tidak memerlukan tempat, tidak ada secara fisik, tetapi nanti adalah ada beberapa modal-modal yang harus dibuat, dan itu bukan dibayarkan kepada saya ya tentunya, tapi Anda akan membayarkannya kepada pihak lain. Seperti Anda akan saya bimbing membuat landing page, membuat website jualan, kemudian bagaimana Anda mencari customer Anda secara online. Ketika Anda sudah mulai bisa mencari secara online, nantinya di akhir perkuliahan atau di UAS, saya akan tanya kepada Anda beberapa analisis operasi riset bisnis tentunya. Bagaimana terkait dengan analisis kompetitor, kemudian bagaimana market Anda, customer Anda, behavior Anda, kemudian bagaimana cara Anda mengelolanya, ditunjukkan dengan laporan keuangan Anda secara online, walaupun mungkin yang beli produk Anda cuma 5-10 orang.
Kita akan mulai aplikasi secara mendetil, proses caranya seperti apa, one by one. Bagaimana Anda bisa mendisrupsi bisnis Anda. Karena pertemuan pertama ini rekan-rekan semuanya, kenapa judulnya adalah disrupsi bisnis? Karena di sini Anda akan mendapatkan sedikit gambaran sekali. PowerPoint-nya mungkin hanya berisi tulisan-tulisan saja, tetapi nanti secara applicable-nya silakan saudara catat. Ada tugas yang cukup penting untuk rekan-rekan semuanya di kelas siang ini, baik kelas A maupun kelas B. Silakan mulai dari sekarang, saudara membentuk kelompok 3-5 orang. Kelasnya bebas, mau kelasnya jadi 1A atau B, anggotanya terserah, pokoknya 3-5 orang. 3-5 orang ini nanti kerjanya kapan, Pak? Kerjanya adalah ketika saudara memasuki pertemuan pertama kelas pasca UTS atau pertemuan pertama sebelum UAS. Atau biasa kita sebut pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 rekan-rekan semuanya sudah mulai memasuki terkait dengan landing page-nya. Kalau sekarang rekan-rekan semuanya izinkan saya menjelaskan beberapa mata kuliah ya, beberapa tema-tema kuliah yang akan saudara pelajari selama setengah semester ini. Saudara akan mempelajari beberapa konsep-konsep bagaimana cara menjalankan bisnis dengan benar. Oke, pra-riset bisnis saudara tidak akan pernah bisa menjalankan sebuah riset penelitian bagaimana sebuah bisnis ini beroperasi ketika saudara tidak memiliki dasar-dasar yang tepat. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, izinkan hari ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan logika berpikir operasi riset bisnis. Kemudian, di hari kedua, saudara mempelajari terkait dengan produktivitas karyawan Anda. Bagaimana sih konsep produktivitas? Bagaimana kita bisa engage strategi operasi riset bisnis kita? Kemudian di hari ketiga, saudara akan belajar bagaimana menggunakan maksimasi dan minimasi dalam pengelolaan bahan atau keuangan saudara. Yang keempat, saudara akan mempelajari bagaimana saudara membuat laporan keuangan. Entah ini nanti kita letakkan pada pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-5, ke-4 dan ke-5 adalah penjelasan bagaimana saudara menentukan lokasi bisnis, bagaimana saudara menghitung efektivitas industrial pada bisnis saudara, ini akan kita lakukan. Kemudian di akhir pertemuan sebelum pra-UTS atau bagaimana seperti kebiasaan kita pada perkuliahan saya, saudara akan memenuhi satu pertemuan, yaitu pertemuan terkait dengan pra-UTS. Pra-UTS ini adalah membahas seluruh materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 adalah saudara akan difokuskan bagaimana saudara membaca sebuah laporan keuangan perusahaan. Dan nanti saudara akan diajarkan membuat saudara mengambil sebuah laporan keuangan perusahaan apapun itu, kemudian saudara akan menganalisa produktivitasnya seperti apa. Ini yang akan saudara lakukan nanti. Oke. Setelah saudara baca itu, kemudian ujiannya nanti terkait konsep-konsep bisnis, prosesnya seperti apa. Saya tidak membatasi saudara, silakan saudara menggunakan pemikirannya dalam prosesnya nantinya. Saya tidak mentolerir tindakan tidak sportif. Akan saya take down orang-orang yang memiliki tidak sportif. Dan sportivitasnya itu akan saya tunjukkan secara online. Dan akan saya tunjukkan apakah tugas-tugas saudara sama dengan yang lainnya. Ketika sama dengan yang lainnya, otomatis saudara akan saya take down dan akan saya berikan punishment khusus dari saya. Ingat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, yang mengikuti mata kuliah operasi riset bisnis, saya sangat menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran tentunya. Sehingga silahkan jawab dengan seluruh kemampuan saudara. Saudara boleh bekerja sama dengan orang lain, tapi jangan samakan pekerjaan saudara. Salah satu keunggulan saudara daripada yang lain adalah saudara harus memiliki uniqueness atau sesuatu yang unik dari manusia-manusia yang lain. Inilah yang menjadi kekuatan saudara ketika bersaing dan berkompetitif. Oke, operasi riset bisnis kita akan sangat erat kaitannya dengan dunia digital. Jika saudara sekarang sudah mulai mempelajari digital marketing dan lain sebagainya, jangan lupa rekan-rekan semuanya, beberapa waktu yang lalu untuk rekan-rekan kita yang ada di semester 5 khususnya,
operasi riset bisnis difokuskan saya pada sertifikasi digital marketing. Jadi rekan-rekan yang sudah ikut mata kuliah operasi riset bisnis otomatis bisa mengelola bisnisnya secara digital. Jika sekarang saudara punya pemikiran, Pak, bagaimana saya mengelola bisnis digital saya, bagaimana build up bisnis secara digital, baik itu menjual produk-produk fisik, melakukan iklan Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya, silakan pelajari mulai dari sekarang. Karena kita akan benar-benar mempelajari itu, dan saudara akan mulai menghitung budgetingnya seperti apa. Jika saudara hanya diberikan kasus, yang terjadi adalah saudara hanya mencontek satu yang lainnya. Dengan alasan apapun itu, probabilitasnya potensinya sangat besar. Di mana saya sendiri ketika rapat dosen kemarin diberikan satu tugas untuk memasukkan unsur teknologi pada perkuliahan ini. Sehingga saudara akan diberikan pada salah satu teknologi di mana saudara bisa menjual berbagai macam barang, baik secara online, menggunakan marketplace, atau saudara build up sendiri website-nya. Bagaimana sih Pak cara build up website sendiri? Bagaimana membuat website yang gratisan? Ini Pak ada template-nya nanti saya sediakan. Bagaimana saudara membuat website sendiri, landing page, berbasiskan landing page. Jadi saudara akan berkenalan dengan namanya hosting, domain, website. Kemudian bagaimana saudara berkenalan dengan iklan. Apa sih kaitannya iklan ini dengan market research? Apa kaitannya ini dengan operasi riset bisnis? Potensi saya untuk mengembangkan kekuatan saya di mana? Kemudian apa sih bedanya ketika kita mempelajari terkait dengan marketplace atau dengan website secara seluruhnya seperti apa? Jadi rekan-rekan semuanya, tugas saudara tidak saudara kerjakan, tapi ini pesan saya dari awal. Silahkan saudara pelajari segala apapun terkait dengan bisnis digital mulai dari sekarang. Bisa Google Ads, bisa Facebook Ads, Instagram Ads, social media for business, social media improvement, kemudian segala sesuatu terkait dengan bisnis secara digital. Secara digital, Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa dibohongi, karena ada beberapa tools-tools yang saya gunakan untuk menilai website kalian. Apakah website kalian benar-benar ada penjualan, jumlah visiting selama sebulan itu berapa. Nanti akan ada target dari saya, bagaimana cara kalian meng-tune up atau bagaimana mengimprove visiting pada website kalian. Itu ukuran nilai kalian. Simpel ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika kalian memasuki mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, kalian akan memiliki tugas seperti misalnya menjual sesuatu, berjualan, dan lain sebagainya. Kemudian ada bisa jadi potensi untuk memalsukan laporan keuangan. Tetapi ketika Anda misalnya berada pada perkuliahan saya, kemudian pasca UTS, saudara akan pelajari beberapa materi-materi mengoperasionalkan bisnis Anda. Disrupsi secara real, kemudian digital mapping, market analysis, customer analysis, kemudian yang selanjutnya adalah terkait kompetitor analysis. 5 faktor ini. Kemudian yang keenam adalah business system. Yang ketujuh, saya akan tanya jawab kepada beberapa kelompok prosesnya seperti apa. So, silahkan saudara akan mempertahankan argumen saudara. Misalnya, saya akan analisis website saudara. Oke, pengunjungnya cuma segini, saudara bilang dapat banyak. Contoh dapat banyaknya seperti apa? Oke Pak, saya dapat orderan dari Tokopedia. Silakan saudara lampirkan bukti Tokopedia-nya kepada saya. Pak, saya menggunakan strategi harga yang murah. Harga yang murah itu kisaran angka berapa, perbandingannya di mana? Itu ya Bapak Ibu semuanya. Saudara akan menjawab itu nanti. Jadi di sini saudara benar-benar menjawab sebuah logika. Logika itu pada perkuliahan pertama kita ini akan kita bahas logika yang saudara jelaskan benar-benar real secara jelas. Jadi ketika saya nantinya pada operasi riset bisnis saya tanyakan, ketika presentasi, strategi apa yang saudara gunakan untuk mengoperasionalkan riset saudara? Hasil riset saudara seperti apa terkait bisnis ini? Oke, saudara menjawab, Pak, punya saya adalah menjual barang-barang kelas menengah ke bawah. Oke, menengah ke bawah itu standarnya seperti apa? Indikatornya apa harus jelas. Pak, saya memberikan diskon yang lebih murah dari produk yang lain. Oke, produk yang lain harganya berapa, diskon Anda berapa? Diskon yang lain itu diskonnya berapa sehingga Anda menganggap punya Anda ini diskonnya murah dan lebih baik dari yang lain. Harus ada data perbandingannya. Saudara harus bisa membaca data secara full online seperti apa. Ingat rekan-rekan semuanya,
Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini, khususnya rekan-rekan kita mahasiswa transfer. Di sini saudara akan benar-benar eratkannya secara digital. Beberapa perkuliahan yang lalu penjualannya adalah kita lakukan, ada yang berjualan secara online via Tokopedia, ada yang jualan secara online via Shopee, dan ada beberapa hal yang lainnya menjualnya via fisik. Khususnya yang fisik ya, mereka ada laporan keuangannya, mereka kebingungan karena ini bisnis orang lain dan lain sebagainya. Sekarang saudara akan build up bisnis Anda sendiri. Build up sendiri. Pak, modalnya berarti sangat banyak sekali. No. Dalam bisnis ini Bapak Ibu semuanya ada 3 pilihan. Saudara akan bergerak sebagai seorang dropshipper seperti saya. Saudara akan bergerak menjadi seorang penjual langsung. Jadi Anda impor barang dari Cina misalnya di 168.com melalui sekolah importir misalnya, atau Anda memang benar-benar menjual produk-produk dalam negeri menjadi sebuah affiliate. Bagaimana sih Pak bisnis affiliate ini? Prosesnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi modal Anda nantinya mungkin hanya berkisar antara untuk keperluan riset kita ya, mungkin antara 60 sampai 90.000 untuk beli sistemnya saja. Website Anda 1 tahun harganya cuma sekitar 12.000, dengan pajak sekitar 14.000. Kemudian itu sudah terdomain, sudah termasuk domainnya, hostingnya sendiri mungkin hanya kisaran 50.000 saja. Dan Anda sudah punya website seperti website profesional. Bagaimana editingnya, prosesnya seperti apa, saya ajarkan di sini. Bagaimana optimasi websitenya, saudara akan mendapatkan semuanya di perkuliahan kita saat ini. Tapi nanti saya juga akan melihat ya, bagaimana efektivitas perkuliahan ini, prosesnya seperti apa. Bisa jadi prosesnya akan saya ubah, misalnya langsung saya ubah ke marketplace misalnya, atau langsung saya ubah berbasiskan blogspot, atau beberapa platform-platform yang lainnya. Tergantung bagaimana tingkat pemahaman rekan-rekan semuanya. Jika ada kesulitan apapun rekan-rekan semuanya, silahkan japri saya secara pribadi. Tapi yang pasti, rekan-rekan semuanya, operasi riset bisnis akan dinilai secara real dari hasil bisnis kalian semuanya. Tidak berbasiskan data-data yang bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana? Misalnya saya minta saudara punya kunjungan total adalah 10.000 views. 10.000 views, bagaimana caranya? Rekan-rekan semuanya, saudara akan benar-benar memiliki prosesnya secara spesifik. Di mana saudara akan menganalisa secara spesifik prosesnya seperti apa, websitenya seperti apa, bagaimana reach visitor 10.000 pada website saudara. Nanti akan saya ajarkan prosesnya seperti apa. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum perkuliahan dimulai, ini perkuliahan pertama rekan-rekan semuanya, mungkin kita hanya bertemu antara 15-20 menit. Sudah saya jelaskan landscape-nya. Pertemuan kedua nanti saudara akan berfokus pada produktivitas, dan kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan open video, open mic saja. Silakan langsung open mic, kemudian langsung bicara pada saya pertanyaannya seperti apa. Silakan sebelum perkuliahan ini dimulai. Sehingga rekan-rekan semuanya sudah clear dan jelas, tupoksi apa yang bisa saudara laksanakan dari pertemuan pertama ini, seperti yang saya jelaskan, yaitu membentuk kelompok berisi 5 orang bebas. Berjalannya kelompok ini kapan? Berjalannya adalah pasca UTS, pertemuan pertama. Saudara sudah diajarkan bagaimana melakukan riset bisnis secara real, prosesnya seperti apa. Oke, silakan rekan-rekan semuanya jika ada pertanyaan. Baik, rekan-rekan semuanya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan langsung pada penjelasan yang selanjutnya terkait dengan operasi riset bisnis. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah perkuliahan kita terkait dengan operasi riset bisnis. Fokus saudara di sini adalah bagaimana saudara memahami terkait dengan konsep-konsep operasi riset bisnis secara maksimal. Prosesnya seperti apa,
dan bagaimana yang saudara bisa pahami terkait dengan operasi riset bisnis. Oke, operasi riset bisnis rekan-rekan semuanya dapat diterapkan dengan berbagai macam masalah, menyelesaikan masalahnya. Tetapi yang perlu saudara ingat di sini adalah karena proses operasi riset bisnis ini ditekankan pada logika berpikirnya. Logika berpikir seperti apa, Pak? Oke, riset yang sudah saudara pelajari misalnya pada statistik 2, bagaimana saudara berpikir adalah mengumpulkan data terlebih dahulu, menganalisa, memproyeksikan, dan mengambil alternatif yang paling baik. Itulah salah satu aplikasi dari operasi riset bisnis. Operasi riset bisnis ini digunakan untuk mendapatkan alternatif yang paling baik dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Jadi di sini adalah saudara sudah mulai menggunakan seninya. Terus kemudian untuk hitung-hitungan dan lain sebagainya fungsinya ada di mananya, Pak? Oke, untuk hitung-hitungan dan lain sebagainya fungsinya adalah ketika saudara mengelola, ketika saudara mengelola beberapa pendekatan-pendekatan, fungsinya adalah untuk memberikan Anda gambaran secara spesifik caranya seperti apa. Tetapi sebelum menemukan alternatif-alternatif itu, saudara harus punya seninya untuk menemukan solusi tersebut. Oke. Secara harfiah rekan-rekan semuanya, operation adalah didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Research adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Sehingga operasi riset bisnis di sini dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang terorganisasi yang dapat diterapkan untuk mencari kebenaran atas masalahnya melalui hipotesis tertentu. Jadi ini adalah beberapa tindakan-tindakan untuk mencari sebuah pembenaran terkait beberapa masalah yang saudara hadapi. Ini adalah terkait dengan risetnya. Sehingga rekan-rekan semuanya, ketika kita mengatakan operasi riset bisnis, maka di sini tugas saudara adalah mulai menyelesaikan beberapa masalah-masalah terkait bisnis yang sedang saudara alami. Saudara tahu tentunya bagaimana caranya saudara bisa tentunya saudara sudah paham bagaimana caranya saudara memahami. Tidak mungkin saudara bisa memahami secara real ketika pelatihan itu hanya berbasiskan classroom. Tentu saja harus menggunakan on the job training atau trainingnya bisa dilaksanakan secara langsung di lokasi, langsung prakteknya. Oleh karena itu, kenapa sih prosesnya saudara langsung harus bikin bisnis sendiri? Karena saudara akan mengalami, oh ini ya caranya bagaimana kita melakukan maksimasi. Oke, kita punya untung segini, prosesnya seperti apa? Kemudian proses improve-nya seperti apa? Katanya orang-orang bisnis paling enak itu kita pakai marketing viral. Bagaimana kita memviralkan produk kita? Sehingga rekan-rekan semuanya, perkuliahan ini tidak hanya membuat kalian paham terkait konsepnya, tetapi juga aplikasinya secara real seperti apa. Sehingga diharapkan ketika saudara lulus dari perkuliahan ini, saudara mampu mengoperasionalkan bisnis di berbagai tempat, baik dengan skala yang rendah maupun dengan skala yang lebih tinggi prosesnya. Kemudian, selanjutnya, ini adalah beberapa pendapat-pendapat dari para ahli terkait dengan operasi riset bisnis. Yang pertama adalah Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah, scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya perlu diingat di sini bahwa operasi riset bisnis adalah ilmu saintifik. Sehingga apapun bisa diukur, apapun bisa diamati, dan apapun bisa dilakukan sebuah penelitian. Intinya riset operasi bisnis adalah saudara melakukan penelitian terhadap bisnis, just it. Itu adalah tugas saudara.
Kemudian yang kedua, Churchman Akov dan Arnov pada tahun 1950-an mengungkapkan pengertian riset bisnis sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukan pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah-masalah ketika mengoperasionalkan bisnis saudara, saudara akan menggunakan metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan yang sudah disediakan. Cara menggunakannya, seninya ada di operasi riset bisnis. Alat-alatnya akan saudara temukan maksimasi, minimasi, analisa produktivitas, membaca rasio kekuatan perusahaan saudara, itu yang akan saudara baca. Itu adalah metode-metode dan teknik-teknik yang tersedia. Tetapi cara menyelesaikannya adalah dengan cara riset. Okay. Miller and Sparr mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Sehingga ingat rekan-rekan semuanya, masih ingat ya penjelasan saya sebelumnya bahwa operasi riset bisnis ini adalah difokuskan untuk menyelesaikan bisnis saudara dengan secara real. Di sini ada ilmu pengetahuan, di sini ada matematika dan logis. Sehingga tidak logis sekiranya saudara ketika saya tanyakan, bagaimana sih cara saudara menentukan strategi yang paling baik untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan saudara? Saudara mengatakan bahwa saya bisa, oh ya Kak, saya menggunakan strateginya adalah saya akan menjual produk yang paling unik di marketplace. Sehingga orang-orang tertarik dengan produk saya. Oke, yang saya tanyakan, unik itu yang seperti apa definisinya unik? Kalau orang-orang mengatakan bahwa misalnya anggap saja Cinta Laura adalah wanita yang cantik. Oke, cantik itu definisinya seperti apa? Semua orang punya definisi yang cantik menurut pemikirannya dia. Entah itu adalah bertubuh ramping, entah itu adalah tidak gemuk, tidak obesitas, kulitnya kuning langsat, atau kulitnya eksotis. Orang-orang memiliki standar tersendiri. Tetapi ketika seseorang menjustifikasi itu adalah definisi cantik, tapi dia punya seleranya, punya alasannya sendiri yang bisa dijelaskan secara logis. Kenapa dia tertarik dengan hal itu? Itulah yang akan saudara pelajari pada operasi riset bisnis. Saudara akan mengamati perilaku konsumen Anda. Kenapa sih mereka tertarik dengan produk saya? Alasannya apa? Kenapa mereka nggak tertarik? Oke, dari semua di marketplace jualannya 10.000, saya jualan 5.000, kenapa nggak laku? Apakah alasannya karena mereka menganggap produk saya palsu? Atau produk saya terlalu murah sehingga orang-orang nggak percaya? Ataukah jangan-jangan memang nggak laku karena saya nggak pernah promosi, cuman upload foto harga, nggak ada deskripsi? Tidak ada aktivitas yang lainnya yang bisa meningkatkan customer awareness dari calon-calon customer saya. Banyak sekali probabilitas yang muncul ketika saudara mengoperasionalkan sebuah riset bisnis atau sebuah bisnis. Sehingga saudara perlu mengumpulkan berbagai macam data dan saudara logika mana sih problem yang paling signifikan pada bisnis yang saudara kelola saat ini. Ketika saudara sudah menemukannya, itu yang bisa meningkatkan kemampuan atau growth pertumbuhan dari bisnis saudara. Yang kedua, Operasi Research Society of America mendefinisikan sebagai berikut. Riset operasi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang memutuskan bagaimana rancangan dan operasi terbaik pada sistem manusia mesin yang biasanya dalam kondisi membutuhkan alokasi sumber daya yang terbatas. Inilah alasan rekan-rekan semuanya kenapa saya memilih bisnis secara digital. Definisi dari Operation Research Society of America adalah bagaimana saudara mengalokasikan, mengkolaborasikan antara mesin-mesin atau dalam tanda kutip di sini kita definisikan sebagai teknologi. Teknologi-teknologi inilah yang akan saudara pahami sebagai misalnya domain, hosting, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads. Bagaimana peran-peran iklan-iklan ini dalam membantu bisnis saudara? Apakah semuanya harus pakai iklan yang berbayar? Bagaimana caranya kita melakukan iklan yang tidak berbayar? Rahasianya seperti apa? Caranya seperti apa?
Ini yang saudara perlu ketahui. Ingat rekan-rekan semuanya, ada 3 hal penting terkait definisi operasi riset bisnis. Silakan saudara catat karena ini pasti keluar ketika UTS. Definisi operasi riset bisnis itu hanya mencakup 3, rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah bagaimana saudara memahami terkait dengan ilmu pengetahuan, intinya ini ya, ilmu pengetahuan, matematika, dan logika berpikir ilmiah dalam kerangka pemecahan masalah atau pemahaman masalah-masalah bisnis. Just it. Definisinya hanya tergantung 3 itu. Bagaimana saudara menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika berpikir ilmiah dalam memahami permasalahan bisnis. Silakan saudara olah itu dengan bahasa Anda sendiri. Jika bahasa tadi adalah kita hitung ya, ilmu pemahaman terkait bagaimana saudara menyatukan atau mengkolaborasikan ilmu pengetahuan adalah mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, ilmu matematika, dan logika berpikir ilmiah dalam memahami permasalahan bisnis. Oke, saat ini misalnya, anggap aja ada 15 kata. 15 kali 15 ada sekitar 100 lebih definisi yang bisa keluar di sana. Sehingga saya harapkan saudara mulai sekarang sudah mulai berpikir, apa sih definisi operasi riset bisnis menurut saya, di mana di dalamnya ada 3 komponen, ada 4 komponen, jadi 3 awal dan 1 akhir. 3 awalnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, ilmu matematika, dan logika berpikir ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis. Just it. Silakan saudara bisa mendefinisikan sendiri, yang paling bagus, yang paling baik yang mana. Silakan saudara tanyakan, silakan saudara simpulkan. Oke, rekan-rekan semuanya, bisa jadi tugas ini yang akan saudara kumpulkan nanti di pertemuan yang kedua. Memang pertemuan pertama nggak ada tugas rekan-rekan semuanya, tetapi tugas yang nantinya saya berikan pada pertemuan yang kedua bisa jadi adalah rangkuman-rangkuman dari yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama ini. Oke, dari keempat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riset operasi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang optimal dalam penyusunan model dari sistem-sistem baik yang deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Atau dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah. Oke, dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah. Sehingga apapun ketika saudara menjadi seorang CEO, kepala bagian, kepala divisi, saudara ketika memutuskan segala sesuatu adalah memutuskannya berbasiskan data, riset yang saudara lakukan. Apapun itu harus ada datanya, kemudian tidak hanya menggunakan insting saja, tetapi insting itu harus ada indikatornya. Indikator-indikator inilah yang akan saudara baca. Di mana Pak saya tahu indikator-indikatornya adalah dengan beberapa pertemuan-pertemuan kita terkait bisnis, saudara kan tahu indikator-indikator bahwa misalnya saya mengalami masalahnya terkait dengan branding, terkait dengan iklan, ataupun terkait dengan operasionalisasi tenaga saya sendiri. Seperti apa prosesnya, saudara akan temukan jawabannya nanti pasca UTS. Oke, model-model dalam riset operasi rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah iconic physical model, adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tapi sulit untuk memanipulasi dan tak berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statistik, contohnya adalah dalam pelajari struktur sebuah atom. Warna model tidak relevan, sementara letak lapisan-lapisan merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Jadi, bagaimana saudara melakukan riset terhadap bentuk-bentuk fisik atau proses fisik yang ada di dunia ini. Analog model ini lebih abstrak dibandingkan model ikonik, karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk manipulasi dan menunjukkan sistem yang dinamis. Contohnya peta, dengan macam-macam warna, kemudian perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan. Matematik atau simbolik model, ini yang paling sering kita temui dalam operasi riset bisnis, yaitu model matematik yang sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponennya.
Oke. Tadi rekan-rekan semuanya, ketika kita memahami terkait dengan operasi riset bisnis, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua hal untuk menjelaskan sebuah operasi riset bisnis, yaitu baik dilihat dari sisi deterministik maupun probabilistik. Deterministik dan probabilistik ini fungsinya di mana sih, Pak? Oke. Deterministik ini adalah suatu kepastian, sedangkan probabilistik ini tidak pasti. Misalnya seperti apa rekan-rekan semuanya? Misalnya nih, 1+1 itu 2. Itu deterministik, pasti hasilnya 2. Jadi misalnya, oke, saudara punya karyawan nih, tenaga kasar ya, tenaga kasar untuk operasional bisnis saudara. Sehari, oke, produksinya ada 50. Ketika kita mau meningkatkan kemampuan produksi kita, pilihannya cuma 2. Menambah insentif, kemampuan tenaga kerjanya kita genjot 2 kali lipat, atau saudara mudahkan alatnya, sehingga alatnya lebih mudah, mereka memproduksi lebih banyak. Sehingga jika kita memberikan insentif atau bonus, dan setelah riset hasilnya mampu meningkatkan kinerja karyawan 2 kali lipat, dan memudahkan alatnya adalah hasilnya 2 kali lipat produksinya, berarti seharusnya ketika saudara mengimprove alatnya, dan saudara memberikan bonus yang sesuai bagi karyawan Anda, maka produksi Anda adalah 4 kali lipat. Secara certainty, kepastian. Probabilistik adalah meliputi kasus-kasus di mana diasumsikan ketidakpastian, atau kita biasanya menyebutnya rata-rata atau interval. Misalnya seperti apa? Oke, ketika saudara penjualannya antara sebelum hari raya misalnya, sebelum hari raya, lupa hari raya kenapa tidak dihitung, atau hari-hari besar lain, atau seperti tahun baru. Karena musim-musim seperti itu tidak logis penjualnya, bisa jadi sangat naik sekali atau turun sekali terkait produk jualan kita. Misalnya rata-rata 6 bulan sebelum hari raya. Rata-rata penjualan kita selama 5 bulan pertama adalah 300 piece. Jadi ada 250, 360, 300, rata-rata per bulan ada 300 piece. Berarti nanti di bulan ke-6 berapa penjualan kita? Dari rata-rata itu kita bisa memforecast rekan-rekan semuanya, berapa sih penjualan kita di hari ke-6 nantinya, berdasarkan rata-rata yang sudah kita beli yang sudah kita alami sebelumnya. Sehingga ada probabilitas jika beberapa asumsi-asumsinya sama, misalnya pendapatan dari customer kita sama, tidak ada fenomena misalnya tiba-tiba pandemi seperti sekarang, atau tidak ada beberapa kasus-kasus bisnis yang terjadi, misalnya tiba-tiba inflasi, peraturan pemerintah, semuanya diasumsikan sama semua. Maka probabilitas penjualan dari bisnis kita juga di forecastingkan rata-rata sama. Jadi ini memiliki probabilitas sekitar 95% misalnya. Akan memiliki penjualan yang hampir sama dengan beberapa bulan-bulan sebelumnya. Lupa berarti jika ada beberapa perubahan-perubahan bisnis, maka probabilistiknya akan turun atau probabilistiknya akan menjadi semakin rendah. Iya. Jadi misalnya nih, saudara kemarin tiba-tiba jual masker. Oke, masker dulu cuman 1.500 dapat 2, atau bahkan 1.000 dapat 2, 500-an dulu. Tapi tiba-tiba setelah kena pandemi, harga masker sampai 1,5 juta, bahkan 3 juta per kotaknya. Ini kan otomatis rekan-rekan semuanya naiknya sampai 3.000 kali lipat ini, bahkan 6.000 kali lipat kalau harganya Rp500. Loh Pak, kok bisa jadi seperti ini? Itu karena di sana diterapkan probabilistik. Jadi bisa jadi harganya naik turun, tergantung dari fenomena bisnisnya. Pak, kalau operasi riset bisnis seperti ini, bisnis seperti apa? Kalau saudara bisnis trading saham, saudara akan pertimbangkan ini. Tidak ada yang deterministik di saham. Yang ada adalah probabilistik, di mana kinerja saham naik turunnya tergantung kondisi pasar dan ekonomi saham. Oke. Cara menggambarkan situasi seperti apa, Pak? Oke. Dalam model riset operasi, kita memiliki 3 hal yang bisa saudara pahami di sini. Yang pertama adalah apa yang ingin dilakukan, dan yang kedua apa yang dipunyai, dan 3 apa yang ingin dicapai. Maksudnya seperti apa? Misalnya nih, rekan-rekan semuanya, saudara adalah seorang pria. Oke, seorang pria
yang menginginkan wanita yang cantik sekali misalnya. Anggap saja sekarang adalah mungkin bisa Anya atau Ariel Tatum, atau mungkin beberapa artis-artis yang sudah saudara identifikasi sendiri, atau artis-artis Jepang misalnya. Oke, saudara ingin memiliki idola Anda sebagai istri Anda. Oke. Ini saudara tentukan dulu target. Setelah saudara tentukan targetnya, yang saudara formulasikan saat ini adalah saudara resource apa yang Anda miliki sekarang. Oke, resource saya adalah saya seorang calon sarjana. Oke, dengan pekerjaan saya sebagai seorang pegawai karyawan dengan gaji sekitar pendapatan take home pay 8-9 juta per bulan. Kemudian saat ini saya adalah mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor sport misalnya, yang masih dicicil tentunya. Kemudian apa yang ingin dicapai? Oke, yang ingin dilakukan adalah memiliki istri idola kalian. Oke. Sedangkan keadaan kalian adalah di kisaran angka 1 sampai 100 adalah kisaran 50 sampai 70. Sedangkan idola kalian di kisaran 1 sampai 100 adalah 98. Oke. Gap antara 75 sampai 98 atau sekitar misalnya 15 18 ada 18 poin. 18 poin perbedaan antara kondisi saudara sekarang dengan kondisi idola kalian. Pertanyaannya simpel dari sekarang. Oke, Anda selokasi di Surabaya, idola kalian ada di Jepang. Bagaimana Anda merich mereka? Apakah Anda akan menjadi tiba-tiba jadi konten kreator yang membahas tentang Jepangan? Atau Anda menjadi seorang pebisnis muda yang mulai build up bisnis Anda mulai sekarang, sehingga Anda bisa mengumpulkan banyak resource dan akan mendekatkan Anda dengan circle idola Anda, atau beberapa hal seperti apa? Jadi di sini rekan-rekan semuanya, jika saudara pernah mendengar bahwa visi, misi, dan goal, visi di breakdown menjadi misi di breakdown menjadi goal, ini adalah salah satu aplikasi riset operasi. Karena riset operasi adalah sudah mulai menggambarkan yang ingin Anda lakukan apa sih? Oke, cita-cita Anda seperti apa? Banyak sekali mahasiswa yang saya tanyakan, apa yang ingin saudara inginkan? Saya ingin menjadi manajer kepelabuhan yang strategik, Pak. Saya ingin menjadi CEO dan lain sebagainya. Oke, mimpi kalian besar sekali. Yang pertama sudah ditemui, yaitu apa yang ingin dilakukan. Anda ingin jadi apa sudah ditemui. Yang kedua, apa yang dipunyai, resource apa yang Anda miliki sekarang. Anda ingin jadi CEO, baca data nggak bisa. Anda ingin jadi CEO, baca market dan customer behavior nggak bisa. Anda ingin jadi CEO, sekarang bisnis satu pun nggak ada yang punya, kalaupun punya nggak berjalan. Apakah itu pantas dibuat CEO? Oke Pak, semangat kita pantang mundur sekali. Tetapi tentu saja ingat rekan-rekan semuanya, operasi riset bisnis adalah kolaborasi antara ilmu pengetahuan, matematika, dan logika berpikir ilmiah. Menurut saudara, dengan CEO yang memiliki usaha, yang punya usaha, tapi tidak menghasilkan keuntungan bagi Anda, apakah itu secara logis mampu menciptakan CEO yang cukup kompeten dan berdaya saing tinggi, misalnya dengan CEO dari Pelindo 3 Group, seperti CEO dari KAI dulunya, Pak Ignatius Jonan, atau CEO dari Direktur Utama PLN yang cukup terkenal, Pak Dahlan Iskan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki daya analitis yang tinggi, mampu membaca landscape bisnis. Kalau di Pelindo, mereka mampu membaca landscape bisnis ke pelabuhan beberapa tahun ke depan. Seperti apa? Saudara punya itu atau tidak? Jika bisnis saudara yang sekarang aja nggak jalan, bagaimana saudara bisa menjadi CEO? Semuanya punya indikatornya. Apa yang dipunyai sekarang? Saudara bermimpinya sampai 100, tetapi sekarang saudara cuma di angka 10. Oke Pak, saya bisa potensinya sampai 90. Potensi ini ada indikator. Indikatornya apa? Misalnya bisnis saudara memang tidak jalan, tetapi sudah pernah laku 2 atau 3. Walaupun tidak. Mungkin lakunya cuma 2 bulan, 3 bulan sekali, tapi itu laku. Ada potensinya. Sehingga segala sesuatu adalah ada deterministiknya. Ketika memang barang itu benar-benar laku, ini deterministik. Tetapi probabilistik ketika memang barang itu laku, tetapi probabilitasnya mungkin 10/1 atau 10/3. Inilah rekan-rekan semuanya, sehingga operasi riset bisnis adalah salah satu pemahaman saudara untuk menggabungkan, menghitung lebih tepatnya, antara realitas saudara, ekspektasi saudara, dengan kenyataan yang saudara terima.
Mimpi itu boleh, rekan-rekan semuanya. Asal mimpi itu dapat diwujudkan dan saudara mampu mewujudkannya. Yang terjadi saat ini adalah banyak mimpi, oke, tapi orang-orang tidak pernah bermimpi bagaimana mewujudkannya. Jadi saya ingin mimpi punya rumah besar, tetapi saya tidak pernah bermimpi bagaimana caranya saya untuk mewujudkan itu tidak pernah diimpikan caranya. Yang diimpikan hanya visinya saja, tapi misi dan goal-nya tidak pernah dibayangkan. Sehingga tidak ada alatnya, tidak ada tools-nya. Sehingga sekarang jika saudara ingin menginginkan apapun itu, mempunyai bisnis, mempunyai rumah yang besar, memiliki istri yang cantik, memiliki saldo dengan misalnya kisaran ya nggak usah banyak-banyak lah, dengan kisaran minimum 9 digit misalnya. Apa yang perlu saudara lakukan? Yang perlu saudara lakukan adalah mulai menghitung resource saudara dan mulai meningkatkan resource saudara. Dari mana Pak? Dengan meningkatkan skill saudara. Sehingga saudara tahu apa yang harus saudara capai. Selanjutnya, elemen-elemen utama operasi riset bisnis. Yang pertama adalah parameter, yang kedua variabel. Parameter itu apa, Pak? Variabel itu apa? Oke. Variabel adalah jumlah yang diketahui tapi akan jumlah yang tidak diketahui dan di mana merupakan arah pekerjaan kita. Parameter jumlah yang dipunyai atau dapat ditentukan tetapi tidak dalam kontrol kita. Oke, kan semuanya maksudnya apa? Parameter dan variabel. Jika saudara pernah mempelajari terkait dengan statistik 2. Di sana saudara sudah mempelajari terkait dengan moderasi. Saudara sudah mempelajari terkait dengan mediasi. Oke, apa yang bisa saya lakukan di sini? Yang bisa saudara lakukan adalah saudara sudah mulai memahami bahwa variabel adalah sebuah entitas yang akan saudara teliti. Parameter itu apa? Parameter adalah definisi lain dari indikator. Sehingga parameter adalah indikator untuk mengukur sebuah variabel. Oke, parameter adalah sebuah indikator yang berkumpulan indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur variabel. Oke, variabel objeknya parameter ini indikatornya adalah alat ukurnya. Konsentrasi utama sebuah riset ada yang pertama feasibility. Dapatkah kita melakukan ini? Optimality, apakah ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan? Sensitivity, apa yang terjadi jika beberapa parameter atau kondisi memasukkan keluar dari kontrol? Yang keempat, implementability, apakah solusi yang sudah didapatkan sebenarnya dapat dilakukan? Oke, rekan-rekan semuanya. Ketika saudara mengoperasikan sebuah bisnis, oke, seperti saya sendiri ya, saya memiliki beberapa bisnis yang sudah saya lakukan. Seperti beberapa hal, banyak aja dari kuliner, banyak juga dari kuliner, kemudian dropship, banyak sekali rekan-rekan semuanya sudah saya lakukan. Ada yang masih tetap stay sampai sekarang, ada yang sudah tutup karena beberapa alasan-alasan tertentu. Tetapi rekan-rekan semuanya, konsentrasi utama riset operasi ini akan menjawab pertanyaan saudara dan akan meningkatkan kemampuan saudara secara signifikan. Kenapa, Pak? Oke, ketika saudara mengoperasionalkan sebuah bisnis, maka yang pertama adalah feasibility. Dapatkah kita melakukannya? Jadi saudara, menurut saudara bisa nggak sih melakukan bisnis ini dengan berbagai macam resource saudara? Saudara mau melakukan bisnis itu sendiri atau menggunakan outsource pihak kedua untuk melaksanakan bisnis saudara? Saudara akan pilih itu. Yang kedua, optimality. Apakah ini adalah yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita punya? Jadi apakah saudara memang sudah melakukan yang terbaik untuk bisnis saudara? Atau jangan-jangan saudara kurang effort? Yang ketiga, sensitivity. Apa yang terjadi jika beberapa hal terjadi? Oke, anggap saja seperti ini rekan-rekan semuanya. Anggap saja misalnya saudara tiba-tiba saudara mendapatkan uang 1 miliar. Apa yang akan saudara lakukan? Misalnya nih, saat ini apa ya? Oh, saya pasti beli ini. Oke. Tapi secara spesifik uang pasti habis. Uang pasti habis. Berarti saudara melakukan bisnisnya bisnis apa? Itu kan harus saudara pikirkan dari sekarang. Kalau saudara sudah bisa memikirkan bisnisnya, alokasi bisnis dengan uang 1 miliar, kemudian bagaimana ROI-nya uang 1 miliar itu, strateginya seperti apa, otomatis saudara juga akan punya pikiran bagaimana saudara akan mendapatkan uang 1 miliar itu. Banyak cara rekan-rekan semuanya untuk dapat uang saat ini. Apalagi dengan generasi milenial yang saudara dapatkan sekarang. Sensitivity generasi milenial itu lebih tinggi. Dapat uang dari rebahan itu sangat gampang sekali.
Kalau saudara punya tekniknya, saudara sudah tahu caranya. Build up aja landing page, diiklankan pakai Facebook Ads, Google Ads, kemudian saudara tinggal jualan aja affiliate, produk-produk affiliate, sudah selesai. Akan terjawab semuanya. Saudara tinggal dapat uang aja dari prosesnya, dari affiliate itu. Yang kedua, cara pembuatan model. Oke. Di sini saudara adalah pertama melinearkan hubungan yang tidak linear, mengurangi banyaknya variabel, mengubah sifat variabel, mengganti tujuan ganda, mengeluarkan unsur dinamik, mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal. Oke, rekan-rekan semuanya, cara membuat model ini adalah bagaimana saudara membuat sebuah model penelitian yang sudah saudara pelajari ketika memasuki statistik 2. Yang pertama kali kita lakukan apa, Pak? Kita menentukan yang saudara teliti itu apa. Cari tahu itu variabel apa, asalnya apa, sebabnya apa, ngukurnya pakai apa. Deal, sudah ada. Kemudian kan nggak ada hubungannya nih, Pak, antara misalnya iklan dan penjualan. Apa yang kita lakukan? Kita mulai cari pengaruhnya dari jurnal. Baik jurnal lokal, jurnal internasional, buku teorinya seperti apa, sehingga kita tahu keterkaitannya seperti apa. Iklannya seperti apa? Apakah iklan yang memiliki dana besar, atau iklan yang memiliki kontrol klik yang tinggi, CPC, PC-nya, atau iklan-iklan yang menarik, engagement-nya yang tinggi, yang mampu meningkatkan penjualan. Indikatornya akan banyak. Itu saudara perlu ketahui dulu. Hubungan yang linear antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Setelah itu, saudara silakan membuat model dan silakan saudara definisikan sendiri modelnya. Mau model mediasi, model moderasi, atau model regresi berganda. Silahkan saudara desain sendiri di mana model-model tersebut dapat membantu saudara untuk mengidentifikasi masalahnya. Kenapa sih dulu saudara misalnya saya ajak untuk misalnya oke, saudara mau ke kampus naik sepeda motor. Kalau saudara ke kampus bisa naik sepeda motor, sudah bisa naik mobil, berarti motor ini posisinya apa? Apakah variabel full mediasi atau hanya mediasi parsial? Oh, mediasi parsial, Pak. Fungsinya untuk itu apa? Fungsinya dari itu adalah saudara bisa memberikan gambaran yang secara spesifik. Aplikasi bisnisnya seperti apa? Sehingga saudara sudah bisa membuat model. Sehingga, oke, rekan-rekan semuanya, fokus pada pertemuan pertama ini adalah ketika saudara menemukan masalah apapun, A, B, C, D, E, F, gitu misalnya, saudara sudah bisa mulai menggambarkan modelnya. Ketika saudara mempelajari perkuliahan saya, di semester yang lalu terkait PLS misalnya, saudara kan saya perintahkan untuk menggambar sebuah model, gambarkan map-nya. Apa sih tujuan menggambar map-nya? Saudara sudah mulai menggambarkan modelnya. Kausalitasnya seperti apa? Silakan saudara lihat lagi video saya terkait dengan PLS, bagaimana caranya saudara menggambarkan modelnya. Prosesnya seperti apa? Silakan saudara baca di sana. Saudara akan menemukan bahwa segala sesuatu masalahnya, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan, pembelian, pasti ada sebabnya. Dari sebab yang lain juga akan memiliki sebab yang lain juga. Inilah yang akan kita jelaskan pada model operasi riset bisnis. Oke, prinsip-prinsip dalam pembentukannya rekan-rekan semuanya. Yang pertama, jangan membuat model yang rumit jika yang sederhana akan cukup. Oke, kalau memang yang sederhana sudah cukup menjawab pertanyaan saudara, sudah mungkin regresi berganda sudah cukup nih. Oke, yang berpengaruh signifikan adalah insentif dan tools improvement atau insentif dan lingkungan kerja yang baik. Jadi saudara tinggal nambah aja insentifnya tiap bulan, kemudian lingkungan kerjanya tidak ada sekat, banyak gamenya, lingkungan kerja mendukung, mereka otomatis naik, karena performance-nya naik, udah selesai. Pertanyaannya, Pak, kenapa misalnya kalau kita lihat Google nih, Pak, kenapa sih Google bisa kerja orangnya nyantai-nyantai, kemudian dikasih makanan, full makanan, mainannya banyak, tapi performance-nya naik. Apa itu karena cuma gitu toh? No, itu by research. Karena sumber daya manusia mereka mendukung untuk itu. Ketika culture budaya perusahaan kalian, kemudian manusianya, peraturan di perusahaan kalian tidak mengakomodasi itu, kemudian kalian buat itu otomatis yang terjadi adalah banyak yang males, kerjanya nggak maksimal. Karena apa? Karena budayanya tidak mendukung hal tersebut. Sehingga prinsip-prinsip dalam pembentukan ini sudah harus saudara pahami, hati-hati dalam merumuskan masalahnya. Kemudian memecahkan model jangan buatan kesalahan matematiknya. Jadi harus ada standarnya.
Kalau misalnya datanya ternyata tidak memenuhi uji asumsi klasik, ya saudara harus teliti lagi modelnya. Jangan membuat model yang tidak diharapkan. Hati-hati dengan model yang terlalu banyak. Model terlalu banyak apa? Jadi satu model ada yang moderasi, mediasi, dan lain sebagainya. Sehingga saudara ada gambarannya kompleks. Sebuah model yang baik adalah model yang sederhana, yang bisa dipahami, yang mampu mendefinisikan secara spesifik apa sih yang terjadi dalam perusahaan Anda. Ketika tidak menemukan jawaban baru, silakan saudara jelaskan dengan lebih rumit dan lebih spesifik lagi. Sampah masuk, sampah keluar, artinya nilai suatu model tidak lebih baik daripada datanya. Sehingga data yang baik adalah model yang mampu menjelaskan secara spesifik, atau biasanya kita sebut signifikan, sehingga sesuai dengan fenomenanya. Ketika data sudah memenuhi uji asumsi klasik, ternyata datanya tidak sesuai yang di lapangan, maka saudara sudah pertanyakan satu hal. Pertanyakan kebenaran datanya, atau pertanyakan parameter Anda yang benar itu, cara Anda yang meneliti yang sudah benar, atau jangan-jangan datanya yang benar, Anda yang salah dalam meneliti. Itu yang perlu Anda perhatikan ketika saudara melakukan operasi riset bisnis. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini adalah tahap-tahap dalam riset bisnis. Oke, ini yang akan saudara jadikan PR untuk pertemuan kedua. Pertemuan pertama cukup pemahaman saja. Di sini saudara yang pertama adalah definisi masalah. Oke, identifikasikan modelnya. Seperti tugas saudara ketika statistik 2 ya. Silakan saudara cari fenomena bisnis, silakan saudara baca sumbernya dari mana, silakan saudara bentuk dari berbagai macam berita itu modelnya seperti apa. Kemudian penyelesaian masalah, analisa model. Ternyata menurut saudara, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Rata-rata yang bisa kita lakukan kemarin adalah kita cuma memberikan angka 151543, kemudian diolah validitas reliabilitasnya, signifikan sudah. Kalau signifikan ya berarti ini berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Tetapi yang paling penting ketika saudara mengikuti operasi riset adalah saudara sudah menemukan penyelesaian masalahnya seperti apa. Oke. Yang kedua, validasi model. Validasi model dilihat dari apa, Pak? Kalau kita dari regresi, kita bisa melihatnya dari R-square. Penerapan hasil akhir. Nah, oke, implementasinya seperti apa? Apakah model-model penelitian itu hanya sekedar model tapi tidak bisa diaplikasikan di perusahaan atau seperti apa? Yang kedua, penentuan dan perumusan tujuan yang jelas dari persoalan. Identifikasikan perubahan. Sebelum solusi terhadap suatu persoalan diberikan, pertama kali definisi persoalan yang tepat harus dirumuskan. Oke. Ini adalah definisi tujuan, rekan-rekan semuanya. Itu definisi permasalahan saudara yang paling penting itu apa? Ketika saudara menghadapi sebuah permasalahan bisnis, oke, visitor dari teman-temanku, website teman-temanku lainnya itu sudah mencapai 20.000, 30.000 kunjungan per bulan. Loh, kenapa punya aku masih 200, 500? Masalahnya di mana? Apakah masalahnya di kontennya? Apakah masalahnya di websitenya? Atau memang masalahnya ada di akunya karena tidak mau mengelola produkku dengan maksimal. Nah, ini rekan-rekan semuanya, silakan saudara pahami sendiri, silakan saudara FGD dengan teman-teman saudara. Prosesnya seperti apa? Oke, dalam perumusan masalah ini saudara bisa merumuskan 3 hal. Ada variabel keputusan, ada tujuan objektif, dan ada kendalanya. Jadi, misalnya saudara ingin meneliti terkait dengan bisnisnya, tujuannya saya ingin meneliti tentang bisnis ke pelabuhan, Pak. Tujuannya meneliti bisnis ke pelabuhan. Variabelnya apa saja? Variabelnya bisa logistik, variabelnya bisa branding, variabelnya bisa efektivitas pengiriman, waktu, biaya. Ini bisa saudara pikirkan. Kemudian kendalanya, kendala prosesnya apa sih? Apa kendala tempat, kendala waktu, kendala biaya? Ini silakan saudara definisikan terlebih dahulu. Oke. Dari sudut pandang riset operasi, definisi masalah ini menunjukkan 3 aspek utama, yaitu tentang sasaran dari studi tersebut, alternatif keputusan, dan pengenalan tentang keterbatasan, batasan, dan persyaratan. Oke, maksudnya nomor 3 ini apa, Pak? Nomor 1, saudara saya yakin sudah paham tujuan dari penelitian saudara itu apa. Saudara sudah tahu. Yang kedua, mengidentifikasi kira-kira yang bisa saya lakukan apa aja sih. Apakah mencontek website saya misalnya,
Ataukah saya meng-hire SEO spesialis yang mungkin harganya antara 10 sampai 25 juta. Atau yang ketiga, saya melakukan asumsi-asumsinya. Jadi ada persyaratannya, ada batasannya. Oke, saya tidak melakukan seperti ini. Yang bisa saya lakukan adalah misalnya teman-teman saya ngiklan cuma 20.000, saya iklan aja 20.000. Kalau memang nggak ada yang datang, maka saya laporkan aja. Saya sudah melakukan 20.000 Pak, sama seperti teman-teman saya. Tapi kenapa nggak naik? Saya kan mendiskusikan ini sehingga saudara bisa memiliki batasan. Riset Anda batasannya seperti apa? Apakah hanya di batasan Surabaya, hanya batasan di Indonesia, atau hanya batasan-batasan pada area-area tertentu? Ini penting rekan-rekan semua. Ketika saudara melakukan penelitian, oke, penelitian ini berlaku untuk mana? Seluruh Indonesia, Pak. Tetapi customer yang menjadi objek penelitian saudara cuma ada di Surabaya. Ini tidak bisa mencerminkan itu. Kecuali misalnya saudara bekerja di sebuah perusahaan yang isinya adalah berbagai macam cabang dari Indonesia misalnya. Ada satu event khusus, semuanya datang, saudara sebar kuesioner, nah, saudara bisa mencerminkan itu adalah mendefinisikan itulah hasil dari seluruh Indonesia. Oke, ini sama rekan-rekan semuanya, pembentukan penyusunan model sama, pilih model yang cocok, ubah-ubah beserta kaitannya. Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan batasan masalah. Dianalisis, model, validasi. Oke, kalau saudara misalnya nih menyelesaikan permasalahan, saudara sudah bisa melakukan analisis. Oke, analisis ini dari mana, Pak? Kalau ketika kita melakukan uji regresi, maka kita bisa menganalisisnya dari tingkat signifikansinya. Seringkali solusi terhadap model berarti nilai-nilai variabel keputusan mengoptimumkan salah satu fungsi tujuan. Di samping solusi model, perlu juga mendapat informasi tambahan mengenai tingkah laku solusi yang disebabkan. Jadi saudara tidak hanya melihat misalnya, oke, variabel X dan Y-nya signifikan, tidak. Tapi aplikasinya di dalam objek penelitian atau real kasus bisnisnya seperti apa. Validasi, oke. Validasi ini ditunjukkan dengan apa, Pak? Oke. Validasi ini bisa ditunjukkan dengan beberapa angka-angka dalam proses penelitian saudara. Seperti yang pertama adalah validasinya dari uji validitas dan reliabilitas. Kalau dalam kekuatan model, saudara bisa lihat pada R-square-nya. Kalau saudara melihat pada pengaruhnya, pengaruh variabelnya, saudara bisa lihat pada betanya. Oke, kemudian validitas. Valid dilihat dari apanya, Pak? Oke, valid itu bisa dilihat dari berbagai macam standar-standar yang saudara ambil ketika melakukan sebuah penelitian. Loh, super standarnya seperti apa? Oke, saya sedang meneliti para pebisnis muda di Surabaya. Oke, apakah pebisnis muda itu semuanya? Berarti semua pebisnis enggak? Berarti pebisnis muda itu range umurnya berapa misalnya? 25 sampai 30 misalnya. Nah, standar 25 sampai 30, kemudian omsetnya berapa? 50 juta per bulan. Sehingga pebisnis-pebisnis ini saudara ketika menentukan umurnya 25 sampai 30 itu ada dasarnya. Omsetnya minimum 50 juta per bulan, ini mampu memberikan Anda sedikit gambaran khususnya bahwa prasyarat-prasyarat tersebut akan semakin mendekatkan hasil penelitian yang saudara inginkan. Oke, ini penerapan atau implementasi hasil akhir. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan, dilihat mana yang signifikan. Tahap terakhir adalah menerapkan hasil model yang telah diuji. Suatu tahap pada tahap ini mempertemukan ahli OR, membentuk model dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem. Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang kita bahas terkait dengan risetnya tadi. Ketika saudara menemui sebuah masalah, maka yang perlu saudara lakukan pertama kali adalah saudara mulai memikirkan solusinya. Kira-kira variabel apa saja sih yang perlu saya desain untuk itu? Oke, saya sudah menemukan berbagai macam variabelnya. Sehingga yang saudara lakukan adalah mengkaitkan antar variabel tersebut untuk membaca bisnis yang saudara lakukan. Contohnya seperti apa, Pak? Silahkan saudara lihat video saya yang PLS. PLS pada pertemuan yang terakhir, sebelum olah data PLS-nya ya, saudara sudah membaca bagaimana sih menyajikan sebuah konsep
riset map itu di sana akan menjelaskan salah satu penjelasan dari operasi riset bisnis. Yang kedua, silakan saudara membuat parameter. Ukuran dari masing-masing variabel itu apa saja? Silakan saudara tentukan. Kemudian setelah saudara menentukannya, saudara silakan melakukan olah data. Mana sih variabel-variabel yang masih bisa diolah, mana sih yang bisa masih berpengaruh. Ketika semuanya sudah diolah, sudah ada datanya yang signifikan, yang tidak. Data itu yang akan kita implementasikan. Bisa nggak sih diimplementasikan? Itu yang akan saudara perhatikan. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya, ini adalah metode-metode untuk mencari solusi. Yang pertama, metode analitis yang bersifat deduktif, metode numerik yang bersifat indukatif, dan metode Monte Carlo. Oke. Metode analitik memerlukan perwujudan model dengan solusi grafik. Misalnya kita bisa pakai interval dari rata-rata misalnya. Berarti kalau bulan 1, 2, 3, 4, 5, rata-rata 300, berarti bulan ke-6 300. Oke, metode numerik berhubungan dengan perulangan atau coba-coba prosedur-prosedurnya. Ini bisa misalnya saudara ketika melakukan beberapa perhitungan-perhitungan secara statistik. Ini ketika mengubah angkanya otomatis jumlahnya juga berubah. Yang kedua, metode Monte Carlo. Metode ini merupakan penggunaan konsep probabilitas dan sampling. Beberapa langkah pendekatan adalah model yang cocok terhadap suatu sistem, pengamatan sampel dilakukan, dan kemudian distribusi probabilitas. Oke, metode Monte Carlo ini apa, Pak? Metode Monte Carlo adalah seperti riset real yang sedang saudara lakukan, yaitu ada populasinya, kemudian ada sampelnya, jumlah sampelnya berapa, itu yang saudara gunakan. Oke. Ini sifat-sifat riset operasi rekan-rekan semuanya biasanya terkait dengan alokasi, transportasi, antrian, jaringan, dan persediaan. Pak, apakah ini nanti kita temukan di operasi riset bisnis? Ya, ini akan saudara temukan nantinya. Riset operasi riset merupakan pendekatan kelompok antar disiplin. Jadi ketika saudara mengerjakan operasi riset bisnis, tidak hanya menggunakan pendekatan matematika, bisa jadi menggunakan marketing, bisa jadi menggunakan keuangan, bisa jadi menggunakan operasional itu sendiri. Banyak hal yang bisa saudara gunakan, dan ini adalah lintas multidisiplin. OR menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapat solusi optimum. OR hanya memberikan jawaban yang jelek terhadap persoalan jika tersedia jawaban yang lebih jelek. Ia tidak memberikan jawaban-jawaban sempurna terhadap masalah itu, sehingga OR hanya memperbaiki kualitas solusi. Jadi operasi riset bisnis ini hanya memperbaiki kualitas solusi, rekan-rekan semuanya. Jadi dia misalnya ada beberapa pilihan nih. Oke, pilihan yang paling sesuai untuk Anda itu yang mana? Yang sesuai dengan resource Anda saat ini. Jadi dia akan memberikan pilihan yang paling tepat dari pilihan yang Anda berikan. Oke, Pak, saya punya pilihan A, B, C, D, E. Yang paling sesuai dengan Anda misalnya, Pak, saya milih yang mana? Saya harus tetap tinggal di Surabaya dengan gaji 10 juta, saya pindah di Jakarta dengan gaji 20 juta, atau saya pindah ke Bandung dengan gaji 30 juta. Pilih yang mana? Kalau saudara pilih di sini, saudara dekat dengan keluarga. Saudara di Jakarta, saudara bisa berkembang, kota metropolitan, menghadirkan banyak hiburan. Tapi apakah uang 20 juta cukup untuk hidup Anda dengan beberapa transportasi dan pengeluaran lainnya? Di Bandung, Pak, 30 juta. Oke, 30 juta, tapi kerjanya seperti apa? Apakah Anda bisa beradaptasi? Apakah Anda bisa naik? Potensi karirnya seperti apa? Pilihan-pilihan itu akan berikan Anda sebuah pilihan yang paling baik. Yang paling baik dari beberapa pilihan. Jadi kalau pilihannya jelek, dia akan memberikan pilihan paling baik dari pilihan yang paling jelek. Keterbatasan riset operasi, rekan-rekan semuanya. Perumusan masalah adalah satu tugas yang sulit. Jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, suatu hubungan non-linear yang diubah menjadi linear untuk disesuaikan dengan program linear. Oke. Jadi di sini rekan-rekan semuanya, kendala saudara adalah bagaimana saudara bisa mendesainnya dengan secara lebih spesifik prosesnya. Maksudnya spesifik seperti apa, Pak? Oke. Ketika saudara sudah bisa mendesain prosesnya dengan benar-benar spesifik, maka saudara ketika membuat
Oke, tidak. Saudara sudah mengumpulkan nih kira-kira yang menjadi masalah dari penjualan ini apa? Banyak variabelnya. Dari iklan, kemudian dari harga, kualitas dan lain sebagainya. Oke, ketika saudara mengatakan itu ada hubungannya dengan penjualan, otomatis saudara sudah harus bisa mempertanggungjawabkan sebab iklan ini menjadi faktor yang efektif itu apa? Iklan yang seperti apa? Saudara harus bisa menjelaskan. Kemudian jika suatu beberapa tujuan yang bertentangan, oke, bertentangan ini seperti apa? Misalnya menurut perusahaan yang paling baik adalah iklannya pakai artis. Sedangkan kenyataannya sekarang iklan nggak pakai artis, nggak harus masuk TV. Saudara cuma mengiklankan via Google Ads aja sudah ada gambar video sudah jalan. Nah, ketika ada pertentangan budget seperti ini akan menimbulkan masalah yang lain. Oke, rekan semuanya, ini adalah penutup operasi. Penetapan riset operasi, ini adalah pertama terkait pemerumusan masalah, pembentukan model, mencari penyelesaian masalah, validasi model, dan penerapan hasil uji akhir. Pertemuan kita yang pertama ini adalah membahas terkait dengan seluruh proses yang saudara tempuh pada statistik 2. Bagaimana saudara membuat model penelitian, ambil bahannya dari mana, bagaimana saudara menyusun model penelitian, bagaimana saudara menggunakan SPS, SPLS untuk menyelesaikan sebuah model, dan bagaimana saudara menyelesaikannya. Tetapi di sini ada namanya lagi penerapan hasil akhirnya. Jadi apakah itu bisa diterapkan atau hanya sekedar model saja? Ini tergantung pada rekan-rekan semuanya, bagaimana menyelesaikan prosesnya dengan lebih spesifik. Baik, rekan-rekan semuanya, itu adalah beberapa penjelasan yang bisa saudara dapatkan dari operasi riset bisnis. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan semuanya, silakan, saya persilahkan. Silakan rekan-rekan semuanya, untuk pertemuan pertama ini. Oke, rekan-rekan semuanya nggak ada yang tanya ya ini ya. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, oke, ini saya screenshot dulu untuk yang sudah masuk hari ini. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk pertemuan pertama kali ini adalah sedikit penjelasan terkait dengan operasi riset bisnis, prosesnya seperti apa. Lebih jelas terkait operasi riset bisnis, saya sarankan rekan-rekan semuanya melihat kembali video PLS, pendekatan yang pertama. Sebelum melakukan perhitungan PLS, silakan saudara lihat research mapping terkait PLS yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, pada statistik 2. Silakan saudara lihat itu, saudara akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Bagaimana sih cara kita mendeteksi sebuah masalah dan mendefinisikan model-modelnya. Dua pertemuan itu, baik pertemuan pertama dan sesudahnya melakukan olah datanya, saudara kan mendapatkan gambaran secara real. Bagaimana sih operasi riset bisnis itu aplikasinya? Lebih jelasnya seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, ini sudah pukul 10:30, sudah sekitar 1,5 jam. Ini pertemuan kita yang pertama. Saya harapkan rekan-rekan semuanya sudah membentuk kelompok yang bisa saudara berikan kepada saya pada pertemuan kedua atau ketiga. Tapi yang pasti saya sudah minta pertemuan kedua. Kemudian ini adalah tugas yang bisa saudara kumpulkan nantinya pada pertemuan kedua, dengan juga tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan kedua. Tugasnya apa itu, Pak? Oke, yang pertama, silahkan definisikan. Oke, silahkan definisikan operasi riset bisnis menurut pemahaman Anda. Tentunya dengan memasukkan 3 hal, yaitu kolaborasi antara ilmu pengetahuan, matematika, dan juga matematika dan juga memasukkan unsurnya ada logika berpikir ilmiah untuk penyelesaian masalah bisnis. Silakan saudara kembangkan sendiri asal ada 4 unsur itu pada definisi tersebut. Kemudian yang kedua, silahkan saudara cari satu artikel. Tugasnya sama seperti statistik ya. Silakan cari satu artikel, identifikasikan seluruh variabelnya, petakan variabelnya, kemudian jelaskan hubungannya dan analisa.
solusi yang paling baik untuk masalah tersebut seperti apa. Simpel ya rekan-rekan semuanya, tugasnya nggak dikerjakan sekarang. Tugasnya dikerjakan besok, minggu pertemuan kedua. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Silakan melanjutkan pada perkuliahan yang selanjutnya. Rekan-rekan semuanya, jika ada pertanyaan, silahkan japri saya secara pribadi, khususnya persiapan saudara untuk bisnis secara digital. Baik, rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.